atau pihak-pihak yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu menunjukkan ada dua pihak, dua orang atau dua pihak yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa ayat ini diserukan kepada dua pihak, yaitu manusia dan jin. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Maka jin pun mempunyai kewajiban untuk beribadah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu mengapa ayat ini diulang-ulang sampai 31 kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia dan jin itu benar-benar bersyukur. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman adalah surat yang ke-55 di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya surat ini, ada beberapa riwayat, ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama, surat ini turun karena pada saat itu ada seorang musyrik Mekah yang bertanya kepada baginda Nabi tentang siapa itu Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang kedua, surat ini turun karena adanya tuduhan bahwa Al-Quran itu datang dari baginda Nabi Muhammad SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat pertama dan kedua, Allah firmankan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang riwayat turunnya ayat ini atau surat ini adalah ada satu masa ketika Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang mulia, mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa, membayangkan datangnya hisab, membayangkan datangnya siksa yang ada di neraka, sampai-sampai kemudian beliau menangis terseduh-seduh, lalu kemudian bahkan beliau membayangkan seandainya dirinya tidak diciptakan sebagai manusia saja. Beliau menginginkan di dunia untuk tidak diciptakan sebagai manusia. Beliau ingin diciptakan sebagai makhluk yang lain, misalnya sebagai tumbuhan, sebagai daun, sebagai buah atau benda-benda yang lain. Karena benda-benda itu tidak dihisab. Maka ini menjadikan suatu kesedihan dan ketakutan yang luar biasa dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk menghibur beliau. Ya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk penghiburan pada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi surat ini ada satu ayat yang sangat populer, mungkin yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi maknanya tentu insya Allah semua sudah paham, ya. Nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Ayat ini kalau kita lihat dari khitabnya, khitab itu adalah hak atau pihak-pihak yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu menunjukkan ada dua pihak, dua orang atau dua pihak yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa ayat ini diserukan kepada dua pihak, yaitu manusia dan jin. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Maka jin pun mempunyai kewajiban untuk beribadah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu mengapa ayat ini diulang-ulang sampai 31 kali oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ini adalah merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia dan jin itu benar-benar bersyukur. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri berbagai nikmat yang tidak terhitung yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin. Ya, adanya alam semesta ini di mana manusia bisa menikmati berbagai karunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kehidupan, kemudian nikmat-nikmat yang lain seperti harta dan seterusnya. Karena apa? Karena jin dan manusia itu seringkali lupa untuk bersyukur, untuk mensyukuri apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan penekanan agar manusia tidak berhenti untuk bersyukur. Ya, karena di dalam ayat ini berisi banyak sekali, ya, dalam surat ini banyak sekali berisi tentang limpahan rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berisi tentang keajaiban-keajaiban dan bukti dari mukjizat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kemudian ayat ini juga menceritakan kondisi surga di mana nanti akan ada satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat dan dinikmati oleh manusia dan jin selama di dunia. Kemudian juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisi neraka. Ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia dan jin tidak pernah berhenti untuk mensyukuri apapun yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Memang ini adalah satu zikir yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pelajaran penting bagi kita bahwa bagaimana bukti konkret, ya, bukti nyata dari wujud syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rasa syukur itu harus diwujudkan dan dibuktikan dalam bentuk ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang ketika kepada mereka diseru untuk kembali dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka satu kalimat yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Jadi rasa syukur itu bukti konkretnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tawar-menawar, tidak ada pengingkaran terhadap berbagai hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka untuk menjalankan ketaatan itu, memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk mempelajari Islam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena berislam tidak cukup hanya dengan melakukan berbagai ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tetapi Islam adalah sebuah din. Kalau di dalam Al-Quranul Karim disebut sebagai din. Din itu mungkin pernah saya sampaikan di sini maknanya, dijelaskan oleh para ahli bahasa. Maknanya adalah the way of life. Ya, jalan hidup, aturan kehidupan yang menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan, atau yang sering kemudian disebut sebagai ideologi. Ya, lalu rasa syukur itu juga harus kita wujudkan dalam bentuk memperbaiki kualitas keislaman kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas pemahaman kita, memperbaiki kualitas muamalah kita, baik dengan sesama muslim maupun dengan orang-orang yang selain Islam. Maka mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk semakin menguatkan dan meningkatkan kualitas kita, sehingga kita pun insyaAllah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jannahnya, di surganya yang hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.